dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores senja. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Oh indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku. Oh, oh. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores senja. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Oh indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Ku terpaku, takjub akan kasih-Mu. Hatiku milik-Mu Tuhan. Ada satu lagu yang belakangan ini jadi lagu penyembahan saya setiap hari. Saya menolak untuk menyerah. Biar semua pagi ini ada pengharapan di hati kita. Sampai jiwa kita percaya. Sampai hatiku mendengar aku akan terus menyembah-Mu Tuhan. Oke, Jesus. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Oh, 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 oh.
bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam hati pun. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku tahu kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun. Ku kan menyembahmu. Ku menyembahmu, biar hatiku percaya.
sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Aku akan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Aku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apimu. Ku kan menyembahmu. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita doa dulu deh sebentar ya. Kita doa sebentar sebelum kita belajar firman. Kami bersyukur kepada Bapa yang sudah memberi kami kesempatan untuk hari ini, walaupun kami berjauhan, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri kamilah yang menyatukan kami. Itu sebabnya dalam ibadah ini biar Roh Kudus bekerja, khususnya sementara firman mau diberitakan, biar kebenaran yang akan kami pelajari itu boleh diurapi oleh Roh Kudus, diwahyukan, sehingga benar-benar hari ini kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Oke. United, selamat siang buat United tentunya. Dan dalam kesempatan ini saya ingin mengajak untuk kita belajar sama-sama dari sebuah pelajaran yang telah saya persiapkan, dan judul dari apa yang saya mau bagikan dalam kesempatan ini judulnya adalah mengevaluasi prioritas, ya, oke. Judulnya adalah mengevaluasi prioritas. Nah, mengapa saya beri judul ini? Coba lihat ini dulu. Bahwa pernahkah kita mendengar keluhan dari banyak orang, dan keluhan yang kita dengar dari mulut mereka adanya adalah bahwa mereka berkata bahwa sebenarnya saya memiliki kerinduan untuk berdoa, kerinduan untuk melayani Tuhan. Pokoknya kita sebenarnya nggak problem di kerinduan. Tapi banyak dari kita selalu berkata bahwa sebenarnya kerinduan itu ada, tetapi seringkali kita nggak punya waktu, kita nggak punya tenaga, karena masalahnya kita udah terlalu sibuk. Nah, ketika saya mendengar suara-suara ini di lapangan bahwa keluhan orang percaya itu sebenarnya adanya kerinduan, tetapi tidak adanya waktu dan tenaga, maka permasalahannya adalah ini. Benarkah masalah dari orang percaya itu sebenarnya kurangnya waktu dan tenaga? Saya ulang ya. Benarkah sebenarnya masalah kita itu di kurangnya waktu dan tenaga? Nah, setelah saya merenungkan hal ini, ternyata ada hal yang saya pikir perlu kita renungkan baik-baik, bahwa ternyata kita ini akan selalu memiliki waktu dan tenaga untuk sesuatu yang kita anggap penting. Saya ulang ya, bahwa selama ini kan kita selalu terkendala di waktu, di tenaga, dan kita berkata, sebenarnya sih punya kerinduan sih untuk melayani Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa. Masalahnya saya nggak punya waktu, saya nggak punya tenaga. Nah, yang saya perlu jelaskan di sini, bahwa sebenarnya
kita ini akan selalu memiliki waktu dan tenaga untuk sesuatu yang kita anggap penting. Nah, mengapa ini jadi pelajaran yang sangat penting buat kita? Karena sebenarnya apa yang kita anggap penting pasti akan menjadi prioritas kita. Saya ulang, ini poin yang sungguh perlu saya tekankan, bahwa apa yang kita anggap penting pasti akan menjadi prioritas kita. Nah, kenapa saya katakan hal ini? Nah, disinilah problem dari banyak orang sebenarnya bukan masalah di prioritas. Karena seringkali kita dengar, wah si Anu itu nggak punya prioritas tuh. Nah, saya pikir itu salah, karena semua orang punya prioritas. Nah, bagaimana kita bisa tahu prioritas seseorang? Kita ini cenderung akan memprioritaskan yang kita anggap penting dalam kehidupan ini. Nah, setelah saya merenungkan hal ini, maka ada poin selanjutnya yang saya dapatkan, bahwa di sini iblis itu sebenarnya cukup mengedukasi apa yang penting menurut versinya. Saya ulang ya. Jadi disinilah iblis bermain. Ingat tadi saya katakan bahwa apa yang kita anggap penting pasti akan kita prioritaskan. Nah, disinilah iblis menemukan celah bahwa iblis ini cukup mengedukasi apa yang penting menurut versinya. Karena waktu dia berhasil menanamkan apa yang penting menurut versinya di pikiran kita, khususnya bukan di pikiran sadar, tapi di pikiran alam bawah sadar, maka itulah yang akan kita prioritaskan. Dan kalau kita prioritaskan, maka otomatis kita akan punya waktu dan tenaga untuk melakukannya. Saya ambil contoh. Pernah mendengar statement ini? Bahwa uang memang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Coba renungkan dulu. Coba. Ini sebuah kenyataan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, bahwa dunia berkata bahwa uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Ambil contoh, ke kamar kecil aja, kalau kita ke supermarket atau kemana, butuh uang kok. Gitu. Jadi, uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Nah, menurut saya, di sini kita perlu berhati-hati. Karena bagi kita, uang itu begitu penting. Jadi kalau bagi kita uang itu begitu penting, maka kita akan selalu memiliki waktu dan tenaga untuk mendapatkannya. Saya ulang. Tanpa sadar, sebenarnya iblis telah berhasil mengedukasi kita, yaitu banyak orang percaya, di mana dia telah mengedukasi kita bahwa uang itu penting. Uang itu, bahkan banyak orang berkata, uang kita nggak bisa hidup tanpa uang. Nah, karena kita telah diedukasi bahwa uang itu begitu penting, maka nggak heran kita ini selalu memiliki waktu dan tenaga untuk mendapatkannya. Nah, di titik ini, mengapa saya beri judul mengevaluasi prioritas? Nah, disinilah saya pikir yang harus kita evaluasi dalam kehidupan ini, yang kita harus benahi dalam kehidupan ini adalah apa yang kita anggap penting dalam kehidupan ini. Saya ulang ya, ini poin penting nih. Jadi, apa yang penting menurut kita, disitulah waktu dan tenaga akan kita arahkan ke sana. Jadi waktu dan tenaga kita itu akan mengikuti apa yang penting menurut kita. Jadi ketika Roh Kudus singkapkan ini kepada saya, maka disinilah akhirnya saya sadar bahwa yang sebenarnya kita harus evaluasi adalah apa yang kita anggap penting dalam kehidupan ini. Nah, di sini, apa sih yang sebenarnya dan seharusnya penting dalam kehidupan ini? Karena ingat, saya ulang sekali lagi, ini saya tekanin lagi, bahwa waktu dan tenaga kita itu akan mengejar dan akan memprioritaskan apa yang penting buat kita. Nah, timbul pertanyaan, apa yang sebenarnya dan seharusnya penting dalam kehidupan ini sih? Apakah uang? Nah, setelah saya merenungkan hal ini, saya ingin untuk jemaat UCC menyadari satu hal, bahwa ketuhanan Yesus dalam kehidupan kita seharusnya mengubah apa yang penting bagi kita.
Jadi, apa yang penting bagi orang dunia dan apa yang penting bagi kita itu harusnya beda. Nah, celakanya kalau apa yang penting bagi orang-orang dunia dan itu juga penting bagi kita, menurut saya apa bedanya? Karena seharusnya ketuhanan Yesus dalam kehidupan kita seharusnya mengubah apa yang penting bagi kita. Nah, mengapa saya katakan ketuhanan Yesus dalam hidup kita seharusnya mengubah apa yang penting bagi kita? Nah, coba lihat ke slide ini. Bukankah seharusnya ketuhanan Yesus itu bukan sebatas mengubah kekekalan kita, tapi juga mengubah cara kita menjalani keseharian kita? Saya ulang ya. Ini poin yang saya pikir perlu kita renungkan sama-sama, bahwa seharusnya ketuhanan Yesus bukan sebatas mengubah kekekalan kita. Nah, selama ini kan kita telah diedukasi bahwa ketika kita mengambil keputusan untuk menerima Yesus, maka kekekalan kita diubah. Yang beredar selama ini pengajarannya adalah begini, waktu kamu terima Yesus, kekekalanmu harus sebelumnya neraka. Tapi sejak kamu menerima Yesus, maka kekekalanmu diubah dari yang semula neraka berubah jadi sorga. Nah, itu kan area kekekalan. Nah, masalahnya adalah, pernahkah kita menyadari bahwa seharusnya ketuhanan Yesus itu bukan sebatas mengubah kekekalan kita, tapi juga seharusnya mengubah juga cara kita menjalani keseharian kita. Nah, tadi saya sudah katakan, sedih rasanya melihat kenyataan yang beredar di lapangan bahwa apa yang penting buat orang dunia itu juga penting buat kita. Apa yang diprioritaskan buat sama orang dunia itu juga diprioritaskan oleh orang-orang percaya. Nah, dari sinilah saya pikir kita perlu mengevaluasi apa yang penting menurut kita. Nah, di sini saya akan masuk ke poin selanjutnya. Seharusnya terjadi sinkronisasi di dalam kehidupan orang percaya, yaitu jemaat UCC dalam hal ini. Kita harusnya mengalami sinkronisasi. Sinkronisasi itu maksudnya apa? Di mana apa yang penting bagi Tuhan seharusnya penting dan menjadi penting bagi kita. Saya ulang poin ini. Ini poin yang bagus ya. Seharusnya terjadi sinkronisasi di dalam kehidupan setiap kita, di mana apa yang penting bagi Tuhan itu seharusnya penting dan menjadi penting bagi kita. Nah, kenapa poin ini penting untuk kita renungkan? Karena apa yang penting bagi Tuhan seringkali belum penting buat kita. Nah, ini celaka menurut saya. Padahal seharusnya ketuhanan Yesus dalam kehidupan kita mengubah apa yang penting buat kita. Nah, saya sangat sedih melihat di dalam konseling-konseling banyak orang yang belum mengalami sinkronisasi dalam kehidupannya. Apa yang penting bagi Tuhan itu belum penting buat dia. Ya, tapi dia berharap bahwa apa yang penting buat dia itu juga penting di mata Tuhan. Nah, menurut saya di sinilah kita nggak ngalami sinkronisasi dengan Tuhan. Masalahnya, betapa pentingnya waktu kita terhubung dengan Tuhan. Kita bukan cuma hanya menerima dari Tuhan, tapi waktu kita terhubung dengan Tuhan, maka terjadi sinkronisasi dalam kehidupan kita, di mana apa yang penting bagi Tuhan, itu juga jadi penting buat kita. Nah, kenapa ini saya perlu suarakan? Lihat ini. Di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, coba perhatikan ayat ini ayat yang terkenal ya. Nah, saya ingin untuk kita baca sebagian saja, karena waktunya, maka saya nggak akan membacanya secara utuh dari ayat ini, tapi saya ingin mencuplik bagian penting yang saya ingin soroti dalam kesempatan ini. Di dalam Galatia 2 ayat 20, firman Tuhan berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan," nah ini, "Kristus yang hidup di dalam aku." Jadi waktu kita mengambil keputusan untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka bukan hanya sebatas agama kita di KTP yang berubah,
Tetapi ternyata ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan kita. Yang berubah adalah ternyata bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, inilah yang penting saya suarakan. Karena setelah saya bandingkan di dalam terjemahan yang lain, khususnya dalam terjemahan Inggris The Message, digunakan kata, my ego is no longer central. Saya tertarik dengan kata ini, bahwa ternyata egoku bukan lagi pusat. Nah, coba renungkan dulu. Jadi waktu kita ngambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka Yesus itu hidup dalam diri kita. Dan waktu Yesus hidup dalam diri kita, maka yang terjadi, kita bukan lagi pusat, tapi Yesus yang jadi pusat. Nah, coba renungkan ini. Sudahkah Tuhan Yesus jadi pusat dalam hidup kita? Karena jangan-jangan kita yang masih jadi pusat. Maksudnya apa? Kalau kita yang jadi pusat, maka tanpa sadar kita ingin Tuhan yang ikut kita. Kita ingin Tuhan yang benar-benar selalu berkati kita, selalu jawab keinginan kita. Pokoknya doa-doa kita harus dijawab sama Tuhan. Nah, ingat, hati-hati, karena tanpa sadar sebenarnya kita sedang menjadikan diri kita sebagai pusat. Padahal seharusnya kekristenan itu bukan kita yang jadi pusat, tapi Yesus yang jadi pusat. Nah, lihat ini. Ada yang salah menurut saya jika kita baru sebatas diuntungkan oleh ketuhanan Yesus, tetapi ego kita tidak pernah dirugikan. Coba renungkan dulu poin ini. Ada yang salah menurut saya ulang. Ada yang salah jika kita baru sebatas diuntungkan oleh ketuhanan Yesus. Jelas nggak bisa dipungkiri bahwa ada keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan, di mana kita diampuni, nasib kita diubah, kita diberkati, kutuk dipatahkan. Wah, kita banyak sekali ngalami keuntungan-keuntungan waktu kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Itu benar. Itu benar, saya nggak bilang itu salah, itu kebenaran. Tapi sadarkah kita bahwa ada yang salah jika kita baru sebatas diuntungkan oleh ketuhanan Yesus, tapi ego kita tidak pernah dirugikan. Nah, kenapa saya bilang ego kita tidak pernah dirugikan? Jelas Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus angkat dirimu loh. Kamu harus pikul salibmu loh, baru bisa kamu ikut aku, baru bisa kamu jadi muridku. Berarti dengan kata lain, hidup dalam penyangkalan diri membuat akhirnya sebetulnya bukan kita yang jadi pusat, tapi Yesus yang jadi pusat. Nah, coba, kenapa saya pilih gambar ini? Kenapa ketika saya menuliskan ada yang salah jika kita baru sebatas diuntungkan oleh ketuhanan Yesus, tapi ego kita tidak pernah dirugikan? Kenapa saya pilih gambar ini? Karena waktu kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maka bukan Tuhan yang melayani kepentingan kita, tapi seharusnya kita yang melayani kepentingan Tuhan. Nah, sedih melihat kondisi kekristenan hari-hari ini, di mana orang itu sebenarnya manfaatin Tuhan kok. Kenapa kita percaya Tuhan? Karena kita butuh Tuhan. Kenapa kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Karena kita butuh surga, kita butuh pengampunan, kita butuh diberkati, kita butuh mujizat. Nah, tanpa sadar sebenarnya ada yang salah. Karena seharusnya waktu kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maka apa yang terjadi? Ada yang berubah. Yang diubah adalah gini, pusatnya bukan lagi kita, tapi Tuhan. Nah, sekarang saya mau ajak untuk kita masuk ke ayat ini. Di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai ayat 8, coba perhatikan, ini adalah apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Dia dapat pewahyuan dari Tuhan dan dia menuliskan kepada jemaat di Filipi. Dan saya perhatikan di ayat 7 dan ayat 8 ini bagus buat kita. Coba perhatikan, saya akan bacakan. Filipi 3 ayat 7 sampai ayat 8 bilang begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Coba renungkan dulu. Jadi ada shifting. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi ada yang berubah. Jadi kalau sampai
ketika kita mengambil keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tapi tidak ada yang berubah dalam hidup kita, dalam cara menjalani kehidupan, kita sama sekali nggak mengalami perubahan, berarti ada yang salah. Karena Paulus berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Nah, dalam konteks pelajaran ini, boleh nggak saya tafsirkan ayat ini diterjemahkan dalam terjemahan bebas saya gini, apa yang dahulu penting bagiku, sekarang, karena Yesus sudah jadi Tuhan dalam hidupku, itu jadi nggak penting. Karena apa? Apa yang penting bagi Tuhan, seharusnya penting juga buat kita. Nah, ayat 8 berkata, malahan segala sesuatu ku anggap rugi, karena, saya tertarik dengan kata ini, pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi jika kita perhatikan ayat 7 dan ayat 8, ternyata ada sinkronisasi dalam kehidupan Paulus. Jadi waktu dia terkonek dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah dia mulai sinkronisasi, di mana apa yang penting buat Tuhan, itu jadi penting buat dia. Makanya saya pikir hubungan kita dengan Tuhan itu bukan demi tujuan mendapatkan sesuatu atau memindahkan sesuatu yang dari Tuhan sampai kepada kita, tapi seharusnya waktu kita terhubung dengan Tuhan, kita pun seharusnya mengalami sinkronisasi, di mana apa yang penting buat Tuhan itu jadi penting buat kita. Ingat, tadi saya katakan di awal, bahwa waktu dan tenaga itu cuma ngikut apa yang penting buat kita. Kalau itu nggak penting, pasti kita nggak punya waktu dan tenaga. Saya ulang ya. Jadi kalau itu belum penting buat kita, sesuatu itu belum penting buat kita, maka percayalah, kita nggak akan pernah punya waktu dan tenaga untuk hal itu. Tapi, kalau itu jadi penting buat kita, maka kita akan punya waktu dan tenaga untuk melakukannya. Makanya saya katakan, yang perlu kita evaluasi itu apa yang penting buat kita. Karena kalau kita mengubah apa yang penting buat kita, maka waktu dan tenaga akan ngikut dengan sendirinya. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagian inti dari pelajaran ini. Apa sih yang harusnya penting bagi kita? Saya mau nyampaikan 2 hal aja. Sebenarnya banyak kalau kita mau gali dalam kebenaran firman, banyak. Tapi di dalam kesempatan ini saya ingin kita ngalami sinkronisasi 2 hal ini saja. 2 hal ini saja. Dan kalau 2 hal ini saja kita ngalami sinkronisasi, maka saya yakin kekristenan kita nggak akan pernah sama. Nah, apa sih yang harusnya penting bagi kita? Yang pertama, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Penting bagi Tuhan dan seharusnya penting buat kita. Saya ulang ya. Persekutuan pribadi dengan Tuhan itu sebenarnya penting buat Tuhan dan seharusnya penting juga buat kita. Nah, sangat disayangkan, saya mau kembali singgung dulu. Kenapa sih kalau untuk cari uang kita selalu punya waktu dan tenaga? Kayaknya nggak pernah ada matinya deh kalau cari uang. Contohnya, lewat COVID ini, kita banyak ngalami pintu yang tertutup kok. Tapi pertanyaannya, karena kita tahu bahwa uang itu penting buat kita, maka kita nggak nyerah kok. Nggak ada matinya untuk cari uang. Kenapa? Jawabannya simpel. Karena menurut kita uang itu penting. Nah, saya nggak bilang bahwa uang itu nggak penting. Kita butuh uang. Tapi kekristenan harusnya mulai mengevaluasi apa yang penting. Menurut saya, ada yang lebih penting dari uang. Nah, celakanya, buat uang kita selalu punya waktu dan tenaga. Tapi kalau buat urusan hubungan dengan Tuhan, kita kok selalu tekor di waktu dan tenaga ya. Ambil contoh. Buat untuk perjalanan bisnis, kita bisa rela bangun lebih pagi kok. Hanya untuk pergi ke Jakarta, pergi kemana, untuk deal bisnis, karena kita butuh uang. Tapi pertanyaannya, apakah untuk berdoa kita rela dan siap bangun lebih pagi? Selama ini kan kita bilang, waduh kalau doa capek, kalau doa waktunya nggak ada. Nah ingat,
Bukan masalah waktunya nggak ada, bukan waktu tenaganya nggak ada. Karena sebenarnya doa itu belum penting buat kamu. Itu aja simpel. Jadi jangan alasan. Karena sebenarnya kita akan selalu memiliki waktu dan tenaga buat sesuatu yang kita anggap penting. Nah, hal yang pertama yang saya perlu suarakan di sini, bahwa persekutuan pribadi dengan Tuhan, itu sebenarnya penting buat Tuhan. Dan seharusnya itu jadi penting buat kita. Nah, kita akan belajar dari satu peristiwa dalam Alkitab. Di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 40. Menarik sekali ayat ini kalau kita pelajari. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 40 bilang begini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan perhatikan ini, terus mendengarkan perkataannya. Jadi Mbak Maria itu ambil sikap duduk, gak ngapa-ngapain, cuma dengar. Yesus lagi ngajar, Yesus lagi ngomong. Nah, aneh, di dalam ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Jadi ini kontradiksi banget ya. Maria ambil waktu untuk duduk, dengar Tuhan ngomong. Sementara Marta sibuk sekali melayani. Nah, apa yang terjadi? Ini kisah yang sangat terkenal ya, tapi coba kita pelajari kembali dalam kesempatan ini. Sedang Marta sibuk sekali melayani dan ia mendekati Yesus dan berkata, ini sindrom orang sibuk. Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Biasanya kalau orang sibuk itu selalu pengen orang lain juga sibuk seperti dirinya. Kalau orang lain gak sibuk, maka ada yang salah kelihatannya. Makanya itulah yang dilakukan oleh Marta, dia langsung protes sama Yesus. Karena tanpa sadar sebenarnya Marta lagi pinjam tangan Yesus untuk menyuruh supaya Maria juga sibuk seperti Marta. Nah, perhatikan ini. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah, ini adalah jeritan daripada Marta. Dan yang luar biasa, respon Yesus. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bukannya dibela, tapi malah dikoreksi. Ingat, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi, saya tertarik dengan kata ini, hanya satu saja yang perlu. Loh, aneh nih. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya. Aneh ya, justru bukannya dicela, malah dikasih apresiasi oleh Yesus. Maria yang seharusnya dicela, tapi justru dapat apresiasi dari Yesus. Nah, coba kita perhatikan. Nah, dari cerita ini, akhirnya kita sering mendengar orang mengutip poin ini, lalu bilang, ayo jangan kayak Marta, kayak Maria coba. Nah, menurut saya ada yang perlu diluruskan di sini. Kisah Maria dan Marta sebenarnya bukan berbicara mengenai mana yang lebih baik. Tapi ini masalah prioritas. Coba renungkan dulu. Jadi tidak ada yang salah dengan menyiapkan makanan buat Yesus. Tapi sebenarnya waktu itu bukan waktu untuk nyiapin makanan. Yang Yesus kehendaki, waktu itu sebenarnya waktu yang harus digunakan untuk mendengar pengajaran Yesus. Nah, timingnya nggak tepat. Dan saya yakin setelah Yesus ngajar, maka waktunya mereka menyiapkan makan. Tapi hari itu justru Marta itu lebih memilih untuk terjun dalam kesibukan. Adalah sebetulnya di titik itu waktunya sebenarnya bukan waktu sibuk. Waktunya duduk tenang untuk dengar Tuhan ngomong. Nah, waktu saya renungkan ini, saya sangat terkejut ketika saya membandingkan ayat ini dari terjemahan The Passion Translation. Saya sangat terkejut karena ternyata di dalam The Passion Translation,
Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat 40 ini diterjemahkan begini. Coba perhatikan ini. Ini bagus banget ya, bilang, "The Lord answer her, Martha, my beloved Martha, why are you upset and troubled? Pulled away by all these many distraction." Nah, saya diberkati dengan kata ini. Are they really that important? Ingat, kita lagi belajar tentang mengevaluasi apa yang penting. Jelas ini. Di dalam ayat 42 digunakan kata Mary has discovered the one thing most important by choosing to sit at my feet. Saya tertarik dengan kata the one thing most important. Jadi sebenarnya waktu itu Yesus ingin mereka ini nggak sibuk, tapi mereka duduk dengar Tuhan ngomong. Nah, ingat, saya tertarik dengan kata terjemahan selanjutnya digunakan kata she is undistracted and I will not take this. Saya diberkati dengan terjemahan ini, privilege from her. Jadi, saudara, teman-teman UCC, bahwa sebenarnya duduk dengar Tuhan ngajar kita, Tuhan ngomong kita, itu harusnya bukan beban, tapi itu harusnya dipandang sebagai privilege, sebagai kehormatan. Nah, sangat disayangkan kita ini rela sibuk buat Tuhan, tapi kita kurang rela untuk duduk diam, untuk dengar Tuhan ngomong kita. Dan disinilah menurut saya terjadinya kekacauan dalam kekristenan. Coba lihat ini. Saya mencatat tragedi kekristenan akhir zaman. Kita melakukan apa yang tidak diperintahkan Tuhan, dan kita tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, kenapa bisa kejadian seperti ini? Simple, kita ini terlalu berinisiatif. Oh, saya ingin melayani Tuhan. Saya ingin lakukan ini buat Tuhan. Masalahnya gini, bagus niat hati ingin melayani Tuhan. Tapi alangkah baiknya kamu tuh duduk dulu, dengar Tuhan ngomong. Dia tuh maunya apa? Baru setelah engkau tahu apa yang menjadi maunya dalam hidupmu, kerjakanlah itu. Nah, sangat disayangkan hari-hari ini banyak sekali orang-orang Kristen itu terlalu berinisiatif, maksudnya baik, tapi seringkali kita meleset dari apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena kita menghadani seperti Marta, di mana apa yang terjadi, kita selalu berpikir bahwa kesibukan itu penting. Padahal sebenarnya ada yang lebih penting dari kesibukan, yaitu apa? Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, waktu saya renungkan ini, saya jadi ingat sebuah ayat yang terkenal. Kok saya dapat perspektif baru ya ngelihat ayat ini? Coba perhatikan. Masih ingat ayat yang sangat kontroversial ini dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23? Coba perhatikan ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Perhatikan ini. Ini ayat kontroversi banget kan. Ini ayat mengintimidasi banyak hamba-hamba Tuhan, saudara. Coba perhatikan ini. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang, ini agak ngeri. Banyak orang, jadi nggak sedikit ini, jumlahnya banyak. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Nah, coba perhatikan. Kalau kita perhatikan ayat 22 ini ada nada yakin banget. Nada yakin bahwa mereka tuh pasti dikenal Tuhan. Terus nada di mana mereka ini berjasa buat Tuhan. Coba perhatikan ini, ayat 22. Tapi yang mengejutkan ternyata ayat 23. Di ayat 23-nya respon Yesus, tanggapan Yesus dalam ayat 23 berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya jadi tertarik dengan ayat ini. Kenapa sampai mereka tuh tidak dikenal oleh Tuhan? Bukankah mereka itu melakukan pelayanan-pelayanan?
Tapi ternyata kalau kita melihat ayat ini dengan dalam konteks pengajaran tema kita hari ini, bahwa ternyata mereka melakukan pelayanan yang luar biasa sepertinya. Tapi sebetulnya itu tidak atau itu bukan kehendak Tuhan. Coba perhatikan ayat 21 ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Coba perhatikan, apa yang kita pelajari? Ternyata bisa loh. Kita sepertinya sangat aktif di mata orang. Wah, luar biasa. Tapi ternyata di mata Tuhan kita gagalnya luar biasa. Kenapa di mata Tuhan itu gagal luar biasa? Karena seringkali kita sedang melakukan apa yang tidak diminta oleh Tuhan. Kita lagi tidak melakukan apa yang diminta Tuhan. Kita ngelakuin itu. Dan justru apa yang diminta sama Tuhan kita nggak ngelakuin. Aneh kan ini? Nah, kenapa sampai bisa kita ngalami hal ini? Simple. Kita ini kurang dengar Tuhan. Kita ini terlalu sibuk buat Tuhan, sampai kita ini kurang dengar Tuhan. Nah, kalau kita kurang dengar sama Tuhan, maka akhirnya jadi meleset. Kita nggak ngerti apa yang diminta sama Tuhan, apa yang diinginkan sama Tuhan. Makanya hari ini, yuk jadikan persekutuan pribadi sama Tuhan itu penting buat kita. Bahkan harusnya itu lebih penting dari mengejar uang. Itu lebih penting dari cari uang. Oke, sekarang saya akan masuk ke poin selanjutnya. Sebelum masuk ke poin 2, saya pikir saya perlu ingatkan saudara ini. Saudara setuju dengan saya bahwa cara kita mengenal pribadi dan isi hati seseorang bukanlah saat kita berbicara. Saya ulang ya. Saudara setuju dengan saya bahwa cara kita mengenal pribadi seseorang dan cara kita bisa mengenal isi hati seseorang itu bukan saat kita berbicara sama dia, tapi saat kita mendengar dia bicara. Kenapa saya katakan ini? Karena apa yang ada di hati itu meluap di mulut. Makanya kalau saudara mau kenal seseorang, suruh aja dia ngomong 5 menit. 5-10 menit, dengerin aja. Sebenarnya saudara sedang mengenal orang itu. Saudara sedang tahu apa yang ada di hati orang itu. Karena apa yang ada di hati orang itu sebenarnya terucap lewat apa yang dikatakannya. Nah, apa hubungannya? Gimana sih cara kita kenal Tuhan? Gimana sih cara kita tahu isi hati Tuhan? Bukan saat kita banyak bicara sama dia, tapi saat kita banyak mendengar dia bicara. Banyak orang Kristen itu menjadikan doa, sebenarnya doa-doa kita ini didominasi oleh perkataan-perkataan kita kok. Kita terus membombardir Tuhan dengan perkataan-perkataan kita. Dan kita nggak memberi ruang untuk Tuhan itu menanggapi perkataan-perkataan kita kok. Nah sekarang, bagaimana mungkin kita bisa makin kenal Tuhan kalau kita nggak banyak dengar Tuhan ngomong? Tidak salah untuk curhat sama Tuhan. Tapi izinkan juga, Tuhan itu curhat juga sama kita. Dan saya mau katakan, yuk kurangi yuk omongan kita di hadapan Tuhan. Di waktu-waktu doa, kurangi waktu doa, omongan-omongan kita. Kurangi. Bukan berarti nggak boleh ngomong. Kurangi, perbanyak untuk kasih kesempatan buat dia bicara. Ingat, waktu dia bicara, maka kita akan jadi kenal isi hatinya. Waktu kita dengar dia bicara, kita jadi tahu apa yang jadi kehendaknya. Dan disitulah kita akan melakukan apa yang dia minta. Oke? Jadi ingat, poin pertama tadi saya katakan, persekutuan pribadi dengan Tuhan penting bagi Tuhan, seharusnya juga penting buat kita. Jadi mulai sekarang, yuk belajar. Kalau memang hubungan pribadi dengan Tuhan itu penting, pasti kita akan punya waktu dan tenaga kok melakukannya. Jadi yuk evaluasi apa yang penting menurut kita selama ini. Karena tadi saya katakan, ketuhanan Yesus seharusnya mengubah apa yang penting bagi kita. Ketuhanan Yesus seharusnya membuat kita mengalami sinkronisasi sehingga apa yang penting buat Tuhan itu jadi penting buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya mau bahas di sini adalah apa sih yang seharusnya penting buat kita. Karena itu penting buat Tuhan. Yang kedua menurut saya adalah ini. Yang kedua,
Yang pertama tadi persekutuan pribadi atau hubungan pribadi kita. Yang kedua, ternyata menurut saya pemuridan itu penting bagi Tuhan dan seharusnya penting bagi kita. Nah, sangat disayangkan kenapa hari-hari ini pemuridan kurang populer. Atau banyak orang merasa sudah memuridkan tapi sebenarnya kita belum memuridkan kok sebenarnya. Nah, makanya kita perlu belajar, kita perlu evaluasi. Benarkah selama ini kita memuridkan? Jangan-jangan kita cuma ngonselingin orang. Konselingin orang itu belum memuridkan, saudara. Atau kita baru cerita, sharing tentang apa yang kita dapat dari Tuhan waktu saat teduh. Lalu kita berpikir kita sedang memuridkan. Nah, saya mau katakan, kita belum memuridkan kalau kita cuma baru cuma hanya sharing-sharing begitu doang. Nah, makanya kan di beberapa minggu yang lalu saya sedang membahas betapa pentingnya kita mulai menggali apa sih pemuridan menurut Alkitab, menurut versi Yesus. Itu ternyata harusnya kita perlu mengalami sinkronisasi, pemuridan di mata Yesus juga harusnya pemuridan di mata kita. Nah, kenapa pemuridan itu penting bagi Tuhan dan seharusnya penting bagi kita? Simple. Karena Matius pasal 28, Sinyal dari koannya. Oh, koannya klik. Mari kita cek suara lagi. cek, halo? Oke kok, tadi sempat ngehang sedikit kok. Saya kembali lagi tadi kepotong. Oke, di poin kedua, pemuridan itu penting bagi Tuhan dan seharusnya penting bagi kita. Di Matius pasal 28 ayat 19, ternyata kalimat ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Yesus menjelang dia, sebelum dia terangkat ke surga. Jadi ini ada sebuah perintah yang sangat penting, tapi sangat disayangkan, perintah yang penting buat Tuhan itu belum penting buat kita. Matius pasal 28 ayat 19 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi ternyata Tuhan itu menganggap pemuridan itu perintah yang penting. Nah, di sini saya mau menyoroti, sangat disayangkan, orang itu lebih rela menginvestasikan waktu, tenaga, dan dananya untuk kegiatan gerejawi, tapi tidak bergairah untuk memuridkan orang dalam keseharian. Nah, menurut saya ini gila. Maaf saya kata-kata saya kasar. Sangat disayangkan, orang itu lebih puas, lebih rela menginvestasikan apa? Waktu, tenaga, dana. Wah, kita bisa jor-joran kok. Untuk apa? Kegiatan gereja. Kita berkata gini, kurang apa gereja? Kurang apa? Kurang sound system? Kurang apa? Kurang LED? Kurang apa? Kurang apa? Kita jor-joran, berani, rela, kasih dana jutaan, puluhan juta. Untuk apa? Fasilitas. Saya tidak sedang anti fasilitas. Saya tidak sedang anti itu. Kita butuh. Cuma masalahnya, ingat, kita perlu mengevaluasi bahwa seharusnya sangat disayangkan menurut saya dana untuk kegiatan-kegiatan gerejawi, tapi kok aneh untuk memuridkan dalam keseharian kita nggak punya gairah. Untuk memuridkan orang dalam keseharian, kita bilang gini, aduh saya nggak punya waktu, aduh tenaga saya udah habis, jadi saya udah nggak ada waktu untuk memuridkan orang. Tapi kalau untuk hari Minggu kita rela, selalu kita punya waktu. Nah, saya mau bilang, saya tidak sedang anti kegiatan-kegiatan gereja. Contohnya, ibadah hari Minggu, memang harus diurus. Saya setuju dengan hal itu. Tapi saya mau katakan, harusnya saudara set waktu dan tenaga untuk memuridkan dong. Nah, celaka menurut saya, kita selama ini waktu kita, tenaga kita, dana kita hanya mengelola fasilitas gereja, kegiatan-kegiatan gereja, tapi untuk memuridkan jiwa-jiwa dari hari Senin sampai Sabtu kita udah nggak punya waktu. Kita udah ngerasa gini, bukannya Minggu saya sudah melayani Tuhan? Waduh. Kalau saudara berkata, kan Minggu udah saya melayani Tuhan. Saya mau katakan, emang melayani Tuhan itu punya jam praktek ya?
saya ingatkan kita semua, sudah waktunya kita mengalami sinkronisasi. Apa yang penting buat Tuhan, itu juga penting buat kita. Saya ulang supaya saudara tidak salah paham. Terima kasih kalau ada orang-orang yang memikirkan fasilitas gedung gereja kita. Terima kasih, mikirin panggung, mikirin karpet, mikirin dekorasi, mikirin apa lagi? Mikirin sound system, mikirin kamera, mikirin apa? Bagus, bagus itu. Tapi saudara juga harus punya waktu dong memuridkan orang-orang. Nah, kalau saudara cuma punya waktunya untuk itu, tapi nggak punya waktu untuk memuridkan jiwa-jiwa, waduh, menurut saya ini kecelakaan ya. Tidak ada yang salah melayani kepentingan ibadah minggu. Itu equipping jiwa-jiwa. Saya setuju, lakukan itu. Tapi ingat, alokasikan waktu dan tenaga juga dalam keseharian untuk memuridkan jiwa-jiwa. Nah, saya ingin mengutip apa yang Pak Bambang Budianto tuliskan dalam bukunya yang berjudul No Plan B. Dia katakan begini, bagaimana perasaan Yesus melihat kondisi gerakannya atau eklesianya setelah 2000 tahun diluncurkan? Apakah dia akan mampu mengenali mereka sebagai miliknya sendiri? Ataukah dia akan melihat dengan tatapan yang langsung menembus mata kita dan berkata, ini adalah satu-satunya hal yang aku minta kamu lakukan, tapi kamu gagal melakukannya. Kamu belum menjadikan semua bangsa muridku. Wow. Itulah sebabnya dunia ini penuh penderitaan. Jika kamu telah menghasilkan murid, orang tidak akan lagi kesepian. Orang tidak akan mengubur rasa tidak aman di bawah konsumerisme, tidak akan hidup dalam kemiskinan, dan anak-anak tidak akan mati kelaparan. Inilah satu-satunya hal yang kuminta darimu. Itu yang dituliskan oleh Pak Bambang Budianto dalam bukunya ini. Dia melihat bahwa betapa pentingnya kita perlu mengevaluasi. Selama ini pemuridan belum penting kok buat kita. Jangan-jangan sound system lebih penting buat daripada pemuridan. Jangan-jangan ibadah hari Minggu menyelenggarakan ibadah Zoom tiap minggu itu penting, tapi pemuridan nggak penting. Makanya menurut saya penting kita mengevaluasi. Yuk, kelola ibadah minggu kita makin hari makin baik. Saya setuju, lakukan itu. Tapi ingat, jangan abaikan pemuridan. Itu penting. Nanti, di sorga nanti, waktu ketemu Tuhan di penghakiman nanti, kita nggak ditanya jumlah uang berapa yang kita sumbangkan buat UCC selama ini. Yang Tuhan tanya dan ini, berapa orang yang kamu sudah muridkan selama hidup? Nah, itu bentuk pertanggungjawaban kita loh. Tuhan nggak nanya, oh dulu kamu ngedekor gereja ya? Oh, dulu kamu ngatur sound system ya? Oh, dulu kamu beresin inilah. Saya mau bilang, yang Tuhan inginkan gini, lakukan hal-hal yang baik itu. Lakukan. Tapi ada yang lebih penting dari itu yang jangan dilupakan dan diabaikan. Itu harus diprioritaskan. Yaitu apa? Memuridkan. George Barna dan Barna Research Group mengadakan survei nasional dan meminta orang-orang untuk menggambarkan tujuan hidup mereka. Dan hasilnya sungguh mengejutkan, bahwa ternyata tidak satu pun dari 10 orang Kristen, termasuk gembala sidang dan pemimpin gereja lainnya. Jadi ini bukan bicara tentang kalangan jemaat yang awam. Enggak. Ini kalangan leader aja ternyata problem kok di pemuridan. Tidak satu pun dari 10 orang Kristen, termasuk gembala sidang dan pemimpin gereja lainnya, mengatakan bahwa tujuan hidup mereka adalah untuk menjadi pengikut Yesus Kristus yang menghasilkan murid. Waduh, bukankah ini tragis? Bahwa apa pelajaran yang kita bisa tangkap dari hasil survei ini? Berarti pemuridan itu belum penting menurut kita. Makanya kita nggak punya waktu dan tenaga melakukannya. Nggak heran. Tapi untuk uang, kita punya waktu. Kita punya tenaga. Untuk kegiatan-kegiatan gerejawi, fasilitas-fasilitas gerejawi, kita punya waktu, kita punya tenaga, kita punya dana. Tapi untuk memuridkan orang dalam keseharian dari hari Senin sampai Sabtu, kita nggak punya waktu. Dan menurut saya ini kecelakaan. Nah, ambil contoh yang lain. Seorang hamba Tuhan bernama Bill Hull meneliti, dan waktu dia meneliti, dia menemukan sebuah penelitiannya, bahwa Yesus ternyata menghabiskan waktunya sampai 90% untuk bersama 12 muridnya. Wow.
Jadi waktu-waktu Yesus itu yang terbanyak bukan waktu dia ngelayani orang banyak, tapi dihabiskan waktunya bersama dengan murid-muridnya. Ada hamba Tuhan yang lain bernama Dan Spader berkata, Yesus mencurahkan hidupnya pada beberapa murid dan mengajar mereka untuk memuridkan. 17 kali kita menemukan Yesus bersama orang banyak. Dia melakukan mujizat, dia mengajar lewat perumpamaan, dia menyembuhkan orang sakit. Ya, saya setuju. 17 kali kita menemukan Yesus bersama orang banyak. Tapi 46 kali kita melihat dia bersama dengan murid-muridnya. Nah, waktu saya merenungkan dua hasil pengamatan dua hamba Tuhan ini, saya menyimpulkan bahwa saat Yesus memprioritaskan memuridkan murid-muridnya, maka hal itu menunjukkan apa yang penting baginya. Saya ulang ya. Jadi yang penting buat Yesus itu bukan orang banyak. Yang penting buat Yesus itu 12 muridnya, 70 muridnya, 120 muridnya. Untuk 12 murid, untuk 70 murid, untuk 120 murid, dia jor-joran. Dia benar-benar fokus, dia bagi hidup, dia kasih waktu, dia temani mereka, dia mentor mereka. Karena apa? Itu penting buat dia. Karena penting buat dia. Dia punya waktu dan tenaga untuk melakukannya. Hari ini, sorry saya mesti ngomong yang gak enak. Kalau engkau belum memuridkan, itu bukan masalah engkau gak punya waktu dan tenaga. Karena pemuridan belum penting buat dirimu. Kalau engkau nggak punya waktu untuk berdoa, untuk belajar, untuk diam, untuk tenang, nikmati hadirat Tuhan dan belajar dengar dia ngomong apa, dia mau apa dari kita. Berarti kalau kita nggak bisa melakukannya, itu bukan karena kita nggak punya waktu dan tenaga, tapi karena itu memang belum penting buat kita. Coba lihat ini, bukankah di 2 Timotius 2 ayat 2, ternyata Paulus menyadari hal ini, dia bilang, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup diterjemahkan, yang kemudian akan meneruskannya kepada orang lain lagi. Saya sedang belajar menghidupi ini. Saya nggak mau fokus sama orang banyak yang nggak jelas. Saya mau fokus kepada anak-anak rohani atau murid-murid yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya belajar memperhatikan mereka, saya belajar bagi hidup sama mereka, saya belajar memikirkan hidup mereka untuk bagaimana mereka makin produktif buat Tuhan. Dan disitulah waktu yang saya lepaskan, energi yang saya lepaskan. Karena itu yang Yesus lakukan ternyata. Nah hari ini jangan asik cuman hanya ketemu orang, hahihi dengan orang, tapi harus belajar punya misi. Apakah hidup kita sedang membawa orang? Nah, saya akan tutup dengan ini, lalu saya selesai. Bahwa tadi saya katakan bahwa apa yang penting bagi kita, maka otomatis hal itu akan kita prioritaskan. Nah, berbicara tentang prioritas, coba lihat Matius 6 ayat 31 sampai 33, firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari. Kata dicari dalam bahasa aslinya diterjemahkan dikejar, diutamakan. Jadi makan, minum, pakai itu diutamakan. Itu sama orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Semua itu tapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Berarti Tuhan ingin ngasih tahu kita bahwa apa yang penting, apa yang dikejar oleh orang dunia, itu harusnya beda dengan apa yang penting dan dikejar oleh kita dong. Kalau apa yang dikejar oleh dunia itu juga dikejar oleh kita, apa yang diutamakan oleh dunia itu diutamakan juga oleh kita. Tapi menurut saya kita belum Kristen di mata Tuhan. Kalau Kristen di mata orang mungkin kita udah. Tapi apakah benar kita benar-benar jadi Kristen di mata Tuhan? Karena waktu kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maka terjadi sinkronisasi. Apa yang penting buat Tuhan itu jadi penting buat kita. Nah, apa sih manfaatnya prioritas yang benar? Ayat selanjutnya. Tetapi carilah, ingat kata cari itu utamakanlah, gitu. Kejarlah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini konteksnya makan, minum, pakai, akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang bedain kita sama orang dunia harusnya apa yang penting. Karena apa yang penting itu yang kita prioritaskan. Buat orang dunia, kejar uang
itu penting dan maha penting. Karena itu akan menentukan makan, minum, pakainya. Maka uang itu segalanya. Selalu punya waktu dan tenaga. Tapi buat kita yang kenal Tuhan, harusnya yang penting buat kita adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saat kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan bilang, semuanya itu ditambahkan kepadamu. Jadi, makan, minum, pakai, itu buat orang-orang yang kenal Tuhan. Itu cuma bonus, bukan pengejaran. Itu cuma bonus. Nah, saya mau akhiri dengan 2 poin, lalu saya selesai. Kak Oci bisa tolong siap-siap. Apa yang kita dahulukan, ternyata menentukan apa yang kita dapatkan. Saya ulang, berharap kita merenungkan statement ini. Apa yang kita dahulukan, menentukan apa yang kita dapatkan. Dari mana statement ini berasal? Dari Matius 6 ayat 33. Kalau kamu mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kamu akan mendapatkan apa? Kerajaan Allah, kebenarannya, dan makan, minum, pakai akan ditambahkan kepada kamu. Jadi makan, minum, pakai itu bonus. Tapi kalau orang dunia, yang didapatkannya apa? Yang didapatkannya cuma makan, minum, pakai. Tapi mereka tidak mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Hari ini, saya berdoa supaya kita mulai mengevaluasi apa sih yang penting buat kita dalam hidup ini. Coba renungkan. Sekali-kali diam dulu dong. Jangan terlalu banyak ngomong. Jangan terlalu banyak beraktivitas. Jangan terlalu banyak ketemu orang dulu. Dengerin dulu Tuhan ngomong apa dalam hidup kamu. Izinkan Roh Kudus itu menginsyafkan. Apa sih yang sebenarnya penting menurut saya selama ini buat hidup saya? Karena waktu dan tenaga saya pasti akan ngikuti itu kok. Ingat, apa yang kita dahulukan menentukan apa yang kita dapatkan. Saya akan tutup dengan statement dari Martin Luther. Martin Luther mengucapkan statement penting, dia bilang, I have so much to do that I shall spend the first 3 hours in prayer. Saya tertarik dengan quotation yang pernah disampaikan oleh Martin Luther. I have so much to do that I shall spend the first 3 hours in prayer. Jadi dia tahu, kalau bahasa terjemahan saya terjemahkan dari quotation ini adalah gini. Dia tahu banyak hal yang dia perlu kerjakan, yang jadi tanggung jawabnya. Tapi dia mengutamakan berdoa dulu. Karena dia sadar, waktu dia berdoa, dia akan dapat kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi tugas-tugas harian. Jadi waktu dia doa dulu, dia dapat kekuatan, dia dapat kasih karunia, dia dapat hikmat, dia dapat tuntunan. Makanya waktu mengerjakan tugas tanggung jawabnya, dia tidak mengerjakannya dengan kekuatan dagingnya, tapi dengan kekuatan Tuhan. Ingat, buat Martin Luther, bersekutu dengan Tuhan, itu penting. Makanya dia utamakan, makanya dia dahulukan. Makanya nggak heran, dia tercatat menjadi pahlawan gereja, di mana dia benar-benar dipakai Tuhan untuk membawa arus perubahan buat gereja pada zamannya. UCC, kayaknya kita perlu evaluasi, apa sih yang penting menurut kita selama ini? Karena ingat, mulai sekarang tolong jangan lagi pakai alasan nggak punya waktu dan tenaga. Karena kita akan selalu punya waktu dan tenaga untuk apa yang kita anggap penting. Nyentil sedikit aja. Hari-hari ini kan sepedaan tuh happening di mana-mana kan sepedaan. Heran, kalau sama sepedaan kita punya waktu dan tenaga, Tapi apakah kita punya waktu dan tenaga segairah itu waktu kita bersekutu dengan Tuhan, waktu kita memuridkan? Ingat, evaluasi apa yang penting, karena waktu dan tenaga kita hanya akan ngikut apa yang penting menurut kita. Tuhan memberkati buat UCC. Saya sungguh berharap bahwa ke depan kita mulai mengalami sinkronisasi di dalam kehidupan. Tuhan memberkati, saya serahkan sama Kak Oci selanjutnya. Mengiringmu seumur hidupku. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Rencanamu Bapa, pikiranku, Gloria kasih-karala. Ku serahkan padamu harapanku.
Jadikanku bejanamu untuk memuliakan. Semua sama-sama mengiringmu Tuhan. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam. Semua mari sama-sama naikkan pujian ini. Kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan. Semua sama-sama, come on. Mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku kehendakku ku serahkan hanya di dalammu bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan. Sekali lagi sama-sama naikkan pujian ini. hidupku Yes Lord. masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan.
Kami mau mengerti apa yang penting buat Tuhan. Bersekutu dengan Engkau Tuhan. Yes. Tuhan mengingatkan kita. To everything there is a time, there is a season in this world. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada saat kita cari uang, ada saat kita mungkin mengikuti hobi kita, ada saat kita kongko-kongko, ada saat kita ngopi-ngopi, ada saat kita ikuti semua apa yang menjadi keinginan kita. But the question is, pertanyaannya, apakah kita tahu apa yang terpenting dalam kehidupan kita? Apakah kita punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan? Apakah kita punya waktu quiet time with Him? Apakah kita punya waktu seperti Maria yang duduk diam mendengarkan apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau bicarakan? Mungkin kita terlalu banyak kita bicara kepada Tuhan dan kita tidak membiarkan Tuhan bicara kepada kita. Come on church, come on. Give your time, give your special time. Mari berikan waktumu yang spesial. Kalau engkau punya waktu yang spesial buat kekasihmu, kalau engkau punya waktu yang spesial buat anakmu, kalau engkau punya waktu yang spesial dengan orang yang kau sayangi, why? Kenapa kita nggak punya waktu yang spesial dengan Tuhan? Kenapa kita nggak punya waktu yang spesial yang kita set? And no one can disturb us with God. Nggak ada seorang pun yang mengganggu antara hubungan kita dengan Tuhan. Why? Come on church, change your life, change your heart, change your mind. Come on church, come on. Gloria te kashikara la bakashikara la la la. Oh, brakashikara la 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 la. Yang kedua dengar baik-baik. Dengarkan umat Tuhan, dengar baik-baik. Engkau punya waktu untuk mentrain karyawanmu. Engkau punya waktu untuk mentrain pegawaimu. Engkau punya waktu untuk mentrain anak buahmu, klienmu, apapun. Tapi dengar baik-baik. Kapan engkau memberikan waktu untuk memuridkan seperti yang Tuhan mau? Seperti yang Tuhan mau. Kapan engkau menyediakan secara spesial, secara khusus? Perhatikan hidup orang-orang di sekitar. Perhatikan kehidupan anak-anak Tuhan yang ada. Kenapa engkau nggak mau menyediakan waktu secara spesial, secara khusus? Ini pertanyaan buat setiap kita. Dua hal ini penting yang sudah disampaikan oleh kawan. Special time with God and special mission. Kita punya misi untuk memuridkan bangsa, untuk memuridkan orang-orang di sekitar kita. Glory to kashikara la baralaba kashikara la baralaba kashikara baharala. Oh yeah. Oh, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku. Oh, dalam rencanamu Tuhan.
Tuhan, hidup kami memuliakan Tuhan. Kami mau menjadikan hidup kami menggenapi apa yang menjadi firman Tuhan. Katakan, berhikmat kepada kami untuk kami bisa menangkap isi hati-Mu. Berhikmat kepada kami untuk keluar di tempat ini. Kami mulai memikirkan bagaimana caranya kami memuridkan bangsa-bangsa, memuridkan orang-orang di sekitar kami. Makasih Bapa, terima kasih buat Wahyon, terima kasih buat firman-Mu. Lord Jesus, we thank you for your message. Thank you for your truth, Lord. Glory to kashikaralaba. Makasih Bapa, terima kasih. We feel your presence. To God be the glory forever. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, Kelvin sebentar akan memberikan announcement buat kita. Oke, silakan Kelvin. Jangan lupa bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa diberkati, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan saudara, oke, ke nomor rekening 777-066-168. Oke, sekali lagi 777-066-168. Atas nama Elvina Suryadinata, Bank BCA. Oke, sebentar Kelvin akan memberikan pengumuman. Oke, saya percaya semua kita diberkati, amin. Saya ingat tadi waktu Koan ngomong, tiba-tiba saya ingat ada Stephen Covey pernah menulis, ngomongnya gini katanya. Don't prioritize your schedule, but schedule your priorities. Jangan prioritaskan schedule Anda, tapi jadwalkan prioritas Anda. Kalau kita menganggap bahwa pemuridan itu penting, maka saya percaya kita akan menjadwalkan waktu yang khusus, kita ambil waktu secara khusus untuk kita ada terlibat dalam pemuridan, ada di dalam klub. Kita ambil waktu secara khusus untuk kita telepon seseorang, kita WA seseorang, kita doakan seseorang, kita ambil waktu untuk kita makan siang dengan dia, untuk kita ngobrol dan kita ambil waktu secara khusus. So bagi Bapak Ibu Saudara yang belum memprioritaskan banyak hal dalam hidup, mari kita kembali reprioritas. Apa prioritas kita? Mari kita kembali tata ulang apa prioritas kita. Ketika kita kembali tata ulang, saya percaya kita akan mempunyai waktu untuk kita menyelesaikan apa yang kita prioritaskan dalam hidup. Thank you Koan buat firmannya. Oke. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah tergabung dalam klub, oke, dan sudah tergabung dalam klub atau yang belum tergabung dalam klub, so saya sangat strongly encourage Bapak Ibu Saudara untuk Bapak Ibu Saudara boleh join di dalam klub. Bapak Ibu Saudara bisa hubungi saya. Atau bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah terjoin dalam klub, saya strongly encourage juga untuk jangan pernah sekali-kali kita meninggalkan waktu untuk kita berkomunitas. Schedulekan waktu kita berkomunitas, karena saya percaya itu penting bagi Bapak, Ibu Saudara dan juga penting bagi saya. Saya percaya inilah akan menjadi fondasi kekuatan kita, tidak hanya ketika kita berhubungan dengan Tuhan, tapi waktu kita berhubungan dengan sesama orang percaya itu pun menjadi fondasi kekuatan. So jangan lupa minggu ini klub-klub tetap tersedia. So prioritaskan waktu, schedulekan waktu untuk sesuatu yang kita anggap penting. Oke, itu aja dari saya. Sekali lagi thank you. Ya oke. Asiknya kalau kita punya nilai family itu kita nggak stres dengan apa yang namanya perfeksionis ya. Jadi kita beberapa orang kalau fokusnya ada di stage itu pasti waduh stres banget kalau terjadi sesuatu. Kalau di kita aman because we are family, tapi bukan berarti terus kemudian kita jadi membiasakan hal-hal yang kurang baik ya. Jadi semua pasti ada terjadi atas izin Tuhan dan tentunya ini jadi pelajaran untuk kita. Selalu kita haus untuk di-equip, kita selalu haus untuk menjadi seseorang yang lebih baik, sistem lebih baik, apapun lebih baik. Kira-kira begitu ya. Oke. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu sudah disampaikan buat kami. Kami berdoa supaya jemaat-Mu di tempat ini bukan menjadi jemaat yang hanya menjadi pendengar saja, tapi mereka boleh menjadi pelaku firman di dalam kehidupan. Dan kami percaya bahwa ukuran dari gereja Tuhan di tempat ini salah satunya bukan seberapa banyak bangku gereja yang terisi dengan jemaat. Karena firman-Mu berkata jadikanlah seluruh bangsa jemaatku. Bukan, tapi Engkau berkata jadikan seluruh bangsa muridku. Artinya ada level yang lebih tinggi dari sekedar dari jemaat. Kita gak akan cukup puas dengan bangku-bangku yang terisi penuh. Karena dengan terisi penuh belum tentu mereka semua adalah orang-orang yang dimuridkan. Tetapi kami berdoa supaya jemaat Tuhan di tempat ini menjadi jemaat yang kalaupun sampai penuh itu isinya adalah mereka para pemurid-pemurid dan mereka adalah murid-murid Kristus. Kami berdoa
Kami pulang, kami keluar dari Zoom ini untuk menjadi berkat di keluarga kami, di kota, di bangsa kami. Dan kami pastikan kami mau menjadi keluarga ilahi yang memuridkan bangsa, membapai generasi. Dan untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini, biar karakter Kristus yang muncul di tengah-tengah kami. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kerajaan-Mu diuntungkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, God bless you. Selamat hari Minggu. Next week kita akan perjamuan kudus ya. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara menyiapkan roti dan anggur sesuai dengan versi masing-masing. Oke, untuk minggu depan kita akan perjamuan kudus dan United Call Center akan mengingatkan Bapak Ibu Saudara beberapa kali mungkin sebelum sampai di hari hanya. Oke, itu saja buat Bapak Ibu Saudara yang harus pergi dan harus meninggalkan Zoom kita. Silakan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.